Nah ini ya berkaitan dengan deja vu. Saya pernah mengalami diri saya sendiri nih Ustadz Syam nih. Gimana tuh Mas Fadli? Kita sambil ngobrol Iya santai ya. iya iya. Jadi dulu gini, sebelum Heeh, saya nikah ya kan, mhm, saya nih tiba-tiba kan karena udah kenal akrab nih dengan istri saya waktu itu iya calon istri, masih iya. calon istri. Ngobrol-ngobrol, main ke rumah deh ketemu papa. Datang dong saya ke rumahnya kan. Nah pas saya datang tuh saya duduk di ruang tamu. Saya ngeliatin ruang tamunya. Ya Allah ini kayaknya saya pernah kesini ya. Kok Mmm, saya tahu ini kapan saya kesininya. Sedangkan baru subhanallah, kenal ibaratnya kan. subhanallah. Baru pertama kali datang ke situ. Nah ini bagaimana penjelasannya dalam Persis gitu Islam? ya dindingnya Persis persis, semuanya kursinya. nih. Nah berpikir nih apakah deja vu atau mimpi jadi kenyataan ini memiliki makna bahwa ruh kita ini ketika tidur ini melakukan sebuah kegiatan yang apa ya, jalan-jalan ngelihat kejadian-kejadian. Jangan-jangan ruh saya mampir ke situ buat ngelihat-lihat ya calon Masya istri. Allah. Coba penjelasannya gimana Ustaz Syamonijin silakan. Baik, tabik guruku Ustaz Ahmad Ridwan Ustaz Maulana Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang pernah mengalami hal-hal demikian. Kalau menurut penelitian yang tadi ditayangkan di VT sebelumnya, di tayangan sebelumnya, bahwa ternyata karena terlalu otaknya ini menyimpan memori-memori objek-objek. Tapi apa yang terjadi kalau seperti yang diceritakan Mas Fadli? Ini tidak pernah dilihat sebelumnya, tapi ternyata kok pernah ada di sini. Betul. Maka penjelasan ulama kita mengatakan ada 3 bagian daripada roh ketika seseorang itu hidup atau tertidur gitu ya. Pada saat dia tertidur, bisa jadi rohnya itu berbanding lurus adalah kejadian sekarang atau kejadian masa kini. Contoh misalnya, pagi hari dia disakiti atau ditolak cintanya sama seseorang. Si pagi hari ditolak cintanya, lamarannya sama seseorang, malam hari dia bermimpi diterima cintanya gitu. Ternyata mimpi ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Maka itu adalah masa kini gitu, berbanding lurus dengan jasadnya. Ada juga ruhnya itu berada pada masa lalunya. Maka ketika dia bermimpi dikejar-kejar sama anjing misalnya, kemudian dikejar sama tetangganya karena dia habis nyolong mangga misalnya gitu. Ternyata ini kejadian pernah dia alami waktu dia kecil, masih tersimpan di dalam memorinya, lalu dia ruhnya kembali ke masa lalu. Jadi dia kayak dikejar-kejar gitu. Kok saya dikejar-kejar dalam mimpi? Oh ternyata ruhnya berada di masa lalu. Dan bisa jadi ruhnya ini berada di masa depan. Seperti yang dirasakan oleh Mas Fadli. Ada orang yang kayaknya saya pernah ada di sini. Ternyata Allah pernah menunjukkannya di dalam mimpi orang ini bahwa memang ruhnya pernah berada di sini. Tapi ruh itu tidak pernah terlepas dari jasad manusia. Allah katakan di dalam surah Az-Zumar, Allah menggenggam. Tapi ruh itu tidak pernah terlepas dari diri manusia. Kenapa tidak bisa terlepas? Kapan ruh ini terlepas? Tidak berfungsilah jantung. Tidak berfungsilah hati. Kapan tidak berfungsi paru-paru jantung ini, maka meninggal dunialah orang ini. Tapi Allah menggenggamnya. Maka kata ulama kita, latihan mati terbaik itu adalah pada saat tidur. Kalau kita mau tahu zikir terpanjang atau doa terpanjang daripada para sahabat, dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan, diijazahkan kepada putri beliau Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwa kalau mau tidur baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Panjang bacaannya. Kenapa? Karena tidur itu ternyata latihan mati. Ya Subhanallah. Allah, jadi begitu penjelasannya. Begitu kata para ulama. Oh, makanya saya kok yakin banget ini ya. Saya pernah datang gini tapi saya nggak tahu kapan. Kan saya baru kenal gitu, ini lucu juga nih. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada sebuah tayangan juga yang seru nih ya. Bermimpi didatangi pria misterius yang meminta menggali sumur. Nah mungkin ada yang di rumah juga nih. Di sini gali aja nih, ada harta karun. Coba kita lihat tayangan dulu deh, ini dia tayangannya.